أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو Rabbi binya panjang ya قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت بهم الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم tanggung nih ya apa kuatnya sedang cerita gitu bima صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله kuat ya إن الله لا يخلف الميعاد ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل الله balil tekan balnya bukan balil ya, balnya tuh sukun itu tuh ya sukun ditasydidkan jadinya kalau dia tidak sukun bali makanya balillah nggak sukun kan kalau ayat nggak tasydid gitu kalau lamnya tidak bertasydid ini asalnya ini sukun pak bal lillah asalnya sukun balnya bukan tasydid itu lam kan bal nah terus cuma depannya ada lam lagi gitu jadi kan lam yang sukun bertemu dengan lam lagi jadi akhirnya didhomkan jadi balil gitu. Kalau lam itu kasroh nggak ditekan ya balillah. Kalau ini tidak kasroh dia itu sukun itu aslinya sukun aslinya bal cuman di depannya ada lam lagi jadi itu balil. Oke. Ya.
bal lillahil amru jami'a afalam yai'asil ladzina amanu allau yasha'ullahu lahadan nasa jami'a wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sona'u qari'atun aw tahullu qariban min darihim hatta ya'tiya wa'dullah innallaha la yukhliful mi'ad. Walaqad istuhzi'a birusulin min qablika fa'amlaytu lilladzina kafaru thumma akhadhtuhum fakaifa kana 'iqab. Walaqad istuhzi'a birusulin min qablika fa'amlaytu lilladzina kafaru thumma akhadhtuhum fakaifa kana 'iqab. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat waja'alu lillahi syuraka'a qul sammuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bidhahirin minal qawl bal zuyyina lilladzina kafaru makruhum wa suddu 'anis sabil wa man yudlilillahu fama lahu min had. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi syuraka'a qul sammuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bidhahirin minal qawl bal zuyyina lilladzina kafaru makruhum wa suddu 'anis sabil wa man yudlilillahu fama lahu min had. Lahum 'adzabun fil hayatid dunya wa la'adzabul akhirati ashaq wa ma lahum minallahi min waq. Lahum 'adzabun fil hayatid dunya wa la'adzabul akhirati ashaq. Asaq. Sini nggak panjang nih, nggak ada alif. Asaq. Bukan asaq, berarti ada alif itu. Ya, ulang. Lahum 'adzabun fil hayatid dunya wal 'adzabul akhirati ashaq wa ma lahum minallahi min waq. Lihat di atas surah 9. Alladzina amanu wa 'amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang beriman dan beramal soleh, tuba lahu, berbahagialah buat mereka, wa husnu ma'ab, dan tempat kembalinya baik nanti di akan surga, gitu kan ya. Maksudnya surga lah, husnu ma'ab, tempat kembali yang baik. Artinya kalau melihat ayat ini, alladzina amanu wa 'amilus solihat, iman dan amal soleh, amal berarti kan termasuk amal, itu bisa membuat mereka masuk surga. Kalau melihat ayat ini nih, kalau hadis kan rahmatnya Allah gitu ya, amal gitu kan. Berarti gimana itu korelasinya? Nah, korelasinya alladzina amanu wa 'amilus solihat tuba lahum husnul. Ada hadis lagi memang, kanjeng Nabi saya itu puasa, sholat fardu, tidak ada sunnah. Puasa Ramadan, tidak ada puasa sunnah. Saya haji, zakat saya tidak sedekah. Saya haji, dah. Dapatnya artinya haji malah dengan disebut hanya 3, sholat
sholat yang wajib saja. Saya nggak ngelakuin sunnah sholatnya. Saya puasa tapi Ramadan saja. Saya zakat, dah nggak sedekah. Apakah saya masuk surga? Ngomong gitu, sahabat tanya. Kalau benar demikian masuk surga, kata Nabi. Nah, pertanyaannya, orang itu mengadu kepada Nabi tentang amal dia. Amal kan? Puasa amal, sholat amal, zakat amal. Terus ditanya, masuk surga enggak? Berarti kan dia mengandalkan amal nih. Kan jawabnya, kalau benar demikian masuk surga kau. Gitu. Berarti amal itu bisa menjadi sebab masuk surga. Hadis lain. Nabi mengatakan amal tidak akan masuk surga, tapi rahmat Allah. Termasuk engkau? Ya, termasuk aku. Kata Nabi, kecuali Allah telah memberikan aku rahmatnya. Jadi antahummadillah birahmatihi. Dengan rahmatnya masuk surga. Gitu. Berarti amal itu nggak ada kalau benar. Sedangkan Allah itu punya sifat jaiz kan. Allah berhak memasukkan orang ke dalam surga walaupun dia ahli maksiat. Allah bisa saja memasukkan orang yang taat kepadanya ke neraka. Hak Allah itu. Itu kan hak Allah. Nah sekarang jadi kalau melihat itu jelas berarti amal itu tidak berfungsi kan. Berarti rahmat Allah kita nggak dapat rahmat ya kan gitu. Nah sekarang ini alladzina amanu wa 'amilus sholihati tuba lahum husnul ma'ab. Allah tegaskan orang beriman beramal soleh. Tuba lahum, mereka itu tuba lahum. Berbahagialah mereka karena tempat kembali yang terbaik di akhirat. Dalam petik surga yang baik. Berarti kan amal itu disebut oleh Allah, ma'amilus sholihat. Bukan rahmat Allah, ma'amilus sholihat. Gimana itu bertentangan ya? Hadis dua tadi bertentangan, dua tadi ya. Satu mengandalkan sholat kalau tubuh zakat dengan hadis bertentangan. Soal semua dua-duanya itu. Qurannya malah bicara amal soleh. Gimana tuh yang benar? Amal soleh bisa jadi surga ataukah rahmat Allah yang menjadikan bukan amal atau rahmat Allah menjadi surga. Nah komparasi ini Pak, jam'u bainal adillah namanya, komparasi di antara dalil, beberapa dalil. Para ulama menyebutkan begini, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab beliau namanya Fathul Bin, syarah kitab beliau kitab Arba'in An-Nawawiyah, namanya Fathul Mubin, banyak syarah An-Nawawi, mengatakan beliau bahwa dua-duanya tidak bertentangan, padahal secara teksnya bertentangan itu. Amal soleh yang bisa menjadi pengantar atau sebab wasilah masuk surga itu adalah dia yang diterima oleh Allah. Diterimanya amal qabul, diterimanya amal ini adalah ainur rahmah, rahmatnya Allah. Gitu loh. Jadi diterimanya amal itu adalah rahmat Allah. Rahmat Allah. Jadi bukan bertentangan. Jadi kembali kepada amal soleh itu, jangan pernah dibanggakan, jangan pernah ujub. Sebab pada akhirnya kita menunggu diterima atau tidaknya. Nah terima ini namanya rahmat gitu loh. Jadi amal soleh tetap jalan gitu, tapi harus berhati-hati, harus ikhlas, harus benar, supaya dapat diterima kan. Diterima ini namanya rahmat loh. Jadi amal soleh itu betul bisa menjadi sebab ke surga jika amal soleh itu diterima oleh Allah. Nah diterimanya amal itu namanya rahmat. Rahmat. Berarti nggak bertentangan ya. Amal soleh tapi akan ada yang nggak diterima. Berarti dia nggak didapat rahmat gitu kan. Kalau nggak diterima berarti tidak mendapatkan rahmat. Diterimanya itulah namanya rahmat. Jadi tidak bertentangan. Suka ada yang kadang begitu kan, pertanyaannya kan pikiran kita. Bertentangan gimana? Walau orang-orang kafir, orang yang miskin lah, itu mencari kelemahan kayak gitu tuh Pak. Orang-orang awam tuh. Mana-mana bertentangan, tas gitu. Wah, kamu banyak sekali. Misionaris itu Quran, hadis Bukhari pada apal Pak. Doa duduk. Kalau orang awam yang dia wah, itu kelabakan. Dia dulu, Quran itu macam-macam lah. Kalau kita nggak paham, ya jangan ikut berdialog dengan mereka, kalah kita nanti. Orang Islam kan benar-benar belajar Islam soalnya.
benar-benar mempelajari hadis Bukhari, ngaji bener. Orang Kristen itu sampai di Amerika subhanallah perempuan. Di kitab itu. Di kitab. Subhanallah. Ihya Ulumuddin apa? Ihya. Al-Hikam, Quran, Hamid apa semua. Tapi untuk nyari kelemahan. Ternyata semua itu dia tidak masuk Islam. Hidayah nggak turun memang karena dia tidak menemukan karena itu mencari kelemahan. Orang tersihir semua. Para ulama kiai sampai pada takluk sama dia. Dia karena mau semua gitu. Tapi dia ternyata ulama Islam. Itu ada kayak gitu. Referensinya semua dari Islam gitu. Tapi dia mencari kelemahan titik lemahnya yang kita bisa mengecoh. Apalagi orang awam, orang kiai ulamanya gitu. Sampai kaget itu ulama yang berdialog gitu. Di Amerika tuh. Iya, di Amerika. Ulama berdialog. Kaget dia pada akhirnya bahwa dia bukan Islam. Para ulat takjub betul tuh ulama itu. Subhanallah. Tapi ya Allah tuh. Di jelas sholat di masjid nggak sholat gitu. Saya bukan orang Islam. Jadi ya Allah dari tadi ngobrol gitu berbahas hebat sekali. Kapan tuh Ustaz? Udah lama itu. Saya baca dalam sebuah kitab. Oh, Dalam kitab. Tapi bicara tentang kita itu kontemporer gitu. Kita berbahasa Arab gitu. Tapi kontemporer. Jadi banyak kita kontemporer cerita tentang orang Yahudi masuk Islam. Pada akhirnya hijrah ke Pakistan. Orang di Amerika gitu. Sampai akhirnya hidup di Pakistan. Sekolahnya di Amerika, Yahudi Amerika, belajar di sekolah Kristen, gitu. Orang tuanya Yahudi, dia sekolah di Yahudi, orang tua Yahudi, tapi dia mau belajar, akhirnya berlabuh kemana-mana Pakistan. Itu namanya Maryam ya. Saya punya kitabnya gitu kan, ya di download PDF itu kan, ya Maryam Jamilah. Terus lagi banyak lah, ya itu kita kontemporer sekarang kami itu termasuk tadi. Jadi hati-hati jangan sembarangan gitu kan. Orang-orang pikir-pikir tentang bukan Islam, saya itu tidak Islam, maaf saja saya nggak begitu. Dia bicara tentang ruhaniyah, bicara tentang dzauq, bicara tentang tasawuf. Al-Ghazali kan, masya Allah, mereka dekat dengan Allah sekali. Mapan sekali jiwanya. Ulama itu terkesan betul-betul, nggak nyangka kalau dia itu tidak Islam. Gimana kalau kita orang awam gitu kan, ikut ngintil sama dia gitu kan. Kalau sudah paham semua, nih hati-hati. Orang-orang macam ini banyak terus pada kesel itu. Ya, mudah-mudahan sebenarnya kan apa namanya masuk Islam yang hidayah gitu. Nggak dapat hidayah sih. Nggak dapat hidayah. Lain dengan itu perempuan yang ditangkap Taliban dulu, ya, jurnalis internasional kan, tangkap, tawan, lama-lama itu. Akhirnya tahu sendiri di dalam Islam yang bernama Taliban itu kan. Kalau ditawan di sana berhari seperti apa perlakuannya gitu. Kalau orang yang malah sama dia malah orang yang diperlakukan secara